Assalamualaikum sahabat-sahabat saya semua. Saya mau berbicara dengan tema berbohong gitu guys. Jadi teman-teman itu jangan melakukan, berbuat atau tindakan berbohong gitu guys. Ada istilah bahasa bijaknya begini guys. Jangan sembunyikan kebohongan. Nanti akan terus dan terus berbuat kebohongan. Itu pasti gitu. Kalau teman-teman berbohong akan terus berbuat kebohongan. Jadi hidup ini lebih baik apa adanya. Ya, jalanin saja kayak air mengalir gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dunia dan hukum akhirat. Ya, ada istilahnya semacam pakai lidah ya atau bibir. Maksud lidah dan bibir tuh pakai black magic gitu kan, pakai black magic di lidahnya atau di bibirnya untuk pandai berkata-kata ya. Setelah itu pakai dalil ayat suci ya kan, atau keagamaan. Itu sering terjadi. Jadi orang tersebut pandai berkata-kata ya kan, dengan dalil-dalil religius ya kan. Nah, di lidahnya itu sudah dipasang ya semacam kuasa kegelapan, sehingga perbuatannya ngebohongin orang terus. Nah, satu kali berbohong akan berbohong terus. Jadi mencari rezekinya selalu berbohong gitu guys, dengan segala cara. Nah, itu dibuang guys, dibuang. Karena apa? Sekali waktu bertemu sama orang yang dibohongin itu, gitu guys. Jadi saya tahu kisah ini pada waktu itu. Teman saya datang silaturahim kepada saya, mau bercerita atau bersenda gurau atau ngomong-ngomong atau nongkrong-nongkrong atau ngobrol-ngobrol warung kopi gitu guys. Tiba-tiba datang teman saya lagi, ya kan. Nah, di situ akhirnya bertemulah ya sang pembohong atau sang penipu dan yang ditipu, gitu guys. Nah itu guys, aneh guys. Sudah sekian tahun yang ditipu aku panggil datang itu teman aku. Sang penipunya pun teman aku gitu guys, yang tukang bohongnya ini. Akhirnya bertemu. Apa yang terjadi guys? Akhirnya mereka berdua jadi aktor bersandiwara. Kenapa yang sang ditipu tidak marah? Ya, dia hanya menegur, gue kayaknya kenal sama lo, gitu. Tapi omongannya itu dipatahkan, ya kan? Terus sang penipunya, lu salah orang kali, gitu kan? Nah, entah berapa jam kemudian sang ditipu itu telepon aku, ya kan? Dia berkata, "Bang, kenal pada si A itu sudah berapa lama Bang Polo?" Nah, gitu ngomongnya. Terus saya bilang ya kurang lebih 1-2 tahun. "Bang, dia yang menipu saya Bang. Nah, saya belaga bego aja Bang, malam itu Bang, karena saya nggak mau cari keributan. Orang yang nipu saya datang di depan saya." Gitu guys. Nah, maksudnya gini guys, kalau teman-teman itu melakukan perbuatan dosa atau melakukan perbuatan melanggar hukum atau melawan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah mempertemukan mereka di luar dugaan. Mereka bertemu, gitu guys, ya kan? Akhirnya saling berbohong-bohongan, gitu guys. Aku juga bingung ya kan, sang yang ditipu, yang dibohongin,
berbohong juga, negor sang pembohong acting juga, jadi saling berbohong-bohongan gitu guys, karena dia nakati gitu guys sama aku gitu guys. Jadi lebih baik teman-teman jangan melakukan perbuatan kebohongan ya, karena kebohongan itu pasti akan ketahuan juga. Orang menyembunyikan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan dosa pasti akan ketahuan, pasti meninggalkan jejak gitu guys ya. Jadi teman-teman kalau mencari makan ya nggak usah nipu-nipu gitu kan, apa adanya aja ya kan. Ketahuan lo minta sama temen lo, ya bro gue gak punya duit bro, bisa bantu gue nggak, ketahuan begitu, daripada mencari uang dapatnya kecil hukumannya pun sama, dapatnya besar hukumannya pun sama gitu guys. Perbuatan kecil hukumannya pun sama juga, besar juga gitu guys. Jadi lebih baik apa adanya, atau lebih baik jangan merugikan orang lain ya. Di luar dugaan akhirnya yang Maha Kuasa mempertemukan sang pembohong sama yang dibohongin gitu guys ya kan. Tapi dalam pertemuan itu mereka saling berbohong-bohongan, tidak saling mengenal. Nah, setelah mereka bubar, mereka pisah, baru mereka menceritakan kepada aku bahwa orang yang tadi itu adalah pembohong karena aku ngalami dibohongin sama dia gitu guys. Jadi itulah kehidupan. Jadi teman-teman jangan pakai kuasa-kuasa iblis ya, kuasa-kuasa kegelapan ya, pasang di lidah black magic ya kan. Gua ngomong kayak gini orang itu akan nggak mas gitu kan, yes sir gitu ya kan. Itu pakai black magic, pakai ilmu iblis, ditambahin juga dengan dalil-dalil religius, ilmu-ilmu agama, sehingga orang itu terpedaya gitu guys. Itu banyak kejadian di kota-kota besar ya, seperti yang dilakukan bilangnya apa namanya itu hipnotis gitu guys ya. Hipnotisme itu sering terjadi seperti itu. Jadi teman-teman kalau mencari nafkah jangan pakai gitu-gituan lah ya kan. Daun tak selamanya hijau guys, pasti akan menguning dan gugur alias wafat gitu guys. Lebih baik teman makanan-makanan yang halal, jangan yang diharamkan gitu. Aku ingatkan, daun tak selamanya hijau, pasti menguning dan gugur. Gugur artinya die, mati gitu guys. Jadi teman-teman kalau mencari nafkah itu jangan berikan makan haram kepada keluarga kamu ya. Ntar keluarga kamu kena imbasnya. Akhirnya uang haram itu kau beli lauk pauk atau beli sembako atau beli makanan untuk anak istri kamu, akhirnya anak istri kamu kena penyakit gitu guys ya kan. Jadi teman-teman jangan berbuat kesalahan atau makan uang-uang yang diharamkan. Lebih baik teman-teman berkata jujur saja atau bekerja, jangan malas gitu guys. Ada istilah bahasa bijaknya, bangun mengejar mimpi, bukan tidur mencari mimpi gitu guys. Bangun mengejar mimpi, bukan tidur mencari mimpi gitu guys. Jadi teman-teman tidak boleh malas ya, harus action, harus bergerak gitu guys. Jangan pakai kuasa-kuasa iblis untuk ngebohongin orang tersebut ya. Ada lagi istilahnya seperti ini, bagaimana itu bos besar supaya yes pokoknya mangguk kayak mangguk. Sedangkan bos besar itu levelnya akademis ya, mungkin levelnya sudah master ya, atau menjelang doktor ya kan. Itu pun bisa kena gitu. Kenapa bisa kena? Karena ilmu religiusnya rendah, ilmu dunia ditinggikan, ilmu religiusnya di bawah, sehingga kena dengan tipu daya iblis. Nah, orang yang tipu menipu ini dia mengejar terus dengan segala cara ya kan, seolah-olah nggak berdosa gitu dengan segala cara, sehingga bos besar itu akan mengeluarkan uang untuk orang tersebut ya kan, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah tapi dihalalkan oleh orang tersebut gitu. Dia bisa pakai siapa aja, pakai siapa temannya dipakai untuk sebagai umpan gitu kan, sehingga dia mendapatkan uang. Dia nggak mau hidup susah gitu, maunya hidup happy, hidup kaya ya gitu guys. Jadi saya pernah bilang kalau orang kaya semua di dunia ini nggak ada yang diperintah guys gitu guys. Jadi ada kaya ada miskin itu hal biasa gitu guys ya. Jadi teman-teman bersyukur hidup ini, bersyukur always ya, jangan tidak
ya bersyukur aja. Ini hari makan tempe tahu, ya bersyukur aja lah, ya kan. Ini hari makan singkong goreng, tahu rebus, ya, atau ubi rebus, ya, happy aja guys, ya. Buat dunia ini kita enjoy aja. Hati yang senang mendatangkan rezeki. Kalau teman-teman otaknya kusut, otaknya berbuat dosa, rezeki jauh. Akhirnya rezeki dipakai oleh iblis. Lu nipu aja lo, dapatnya gede gitu. Tapi kalau teman-teman hati bersyukur dan senang, rezeki akan datang. Gitu guys ya. Jadi teman-teman jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan apa adanya aja guys. Jalani hidup seperti air mengalir, ya kan? Menanam kebaikan pada orang banyak, berbuat baik kepada orang banyak, ya itu pasti orang itu akan suka pada dirimu. Kejujuran adalah tindakan yang terpuji. Jadi teman-teman, di luar sana banyak orang pintar, orang cerdas, tapi mencari orang jujur sangat susah. Jadi mulai detik ini teman-teman, bersifatlah, berkepribadianlah yang jujur. Oke guys, terima kasih banyak. Wassalamualaikum, bye, see you.